Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Akbar dengan NIM 23202346, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan satu peta dalam mata kuliah kebijakan geospasial. Pertama, ini ada pentingnya kebijakan satu peta. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini atau NKRI memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut merupakan aset nasional dan berguna sebagai modal dasar pembangunan nasional. Bagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, UU TTS, kekayaan alam yang cair harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam, penyelenggaraan informasi geospasial juga dilakukan oleh banyak KLP dan swasta. Kondisi ini dilakukan Kondisi ini mengakibatkan penyelenggaraan informasi geospasial masih bersifat sektoral. Penyelenggaraan eh, informasi geospasial yang bersifat sektoral ini banyak menimbulkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan atau konflik pemanfaatan ruang, ketidakpastian ruang, pengalokasian di ruang di kawasan terlarang, masuk sosial dan lainnya. Nah, kebijakan satu PK ini atau KSP ini diatur dalam Perpres nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1/50.000. Nah, tujuan Perpres KSP ini adalah untuk mempercepat penyediaan peta tematik skala 1/50.000 agar peta RT RW kabupaten kota dapat disusun dengan akurat. Peta RT RW kabupaten kota ini beserta peta tematik pendukungnya yang akurat tersebut merupakan data fundamental yang dapat menjamin kepastian lokasi pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Selain itu, tujuan Perpres KSP adalah untuk mempercepat penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan. Selanjutnya, ini adalah manfaat kebijakan satu peta. Eh, Jadi menurut Farasati tahun 2018 ini menyampaikan bahwa manfaat KSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah membantu percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui penggunaan peta referensi dengan standar dan format yang sama yang dapat diakses melalui secara satu pintu melalui geoportal. Yang selanjutnya, yang kedua, ada efisiensi dan peningkatan kepastian perolehan izin serta kesalahan bagi investor, terutama dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur melalui implementasi sistem OSS atau Online Single Session. Yang selanjutnya, ketiga, kebijakan dan pembangunan ekonomi serta infrastruktur semakin merata dan tepat sasaran sesuai dengan tata ruang yang sesuai. Keempat, penyediaan lahan guna membangun proyek nasional tersedia dengan lebih mudah. Kelima, sarana meningkatkan kualitas rencana tata ruang nasional serta meredam konflik tumpang tindih informasi yang telah terjadi dan mencegah konflik penguasaan ruang dan konflik agraria ke depannya. Keenam, ada memberikan satu standarisasi yang sama dan kesetaraan dalam mengukur lahan, area pembangunan, dan pembangunan tata ruang wilayah. Tujuh, ada memantau dan mencegah eksploitasi sumber daya alam seperti hasil perkebunan, pertambangan, sumber daya lahan, hutan ujung tropis secara transparan sehingga pemanfaatan lahan semakin optimal dan terintegrasi. Selanjutnya ada aspek perencanaan pemanfaatan ruang nasional serta pengambilan keputusan tata ruang wilayah lebih efektif dan efisien. Nah, eh, dengan ditetapkannya pelaksanaan KSP ini melalui Perpres nomor 9 tahun 2016 menunjukkan pentingnya manfaat KSP sebagai instrumen untuk mengatasi konflik penataan ruang. Eh, KSP ini sangat diperlukan untuk mendukung instansi terkait dalam penyelesaian konflik sosial, terutama yang terkait dengan tumpang tindih perizinan sektoral. Outputnya ini adalah terdiri dari kelompok peta tematik, status, dan peta tematik potensi sumber daya alam dan lingkungan dapat digunakan untuk membantu perencanaan pembangunan infrastruktur fisik. Nah, di sini ada pelaksanaan kebijakan satu peta. Di KFP ini menjadi dasar hukum yang memberi mandat kepada KLP, Wali Data IGT tentang mewujudkan ketersediaan satu peta IGT, peta tematik yang berfungsi sebagai acuan perbaikan peta tematik di masing-masing sektor dan perbaikan peta rencana tata ruang wilayah RT RW yang menjadi data fundamental untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan mandat tersebut, Perpres KSP memberi amanat kepada wali data GT tentang kewajiban dan mekanisme penganggaran, kelembagaan, kegiatan utama, dan rencana aksi KSP yang dilaksanakan. Nah, ini adalah eh, gambar dari ruang itu kegiatan Perpres KSP. Nah, yang selanjutnya ada pelaksanaan kebijakan tutup peta. Nah, di aspek kelembagaan ini, itu percepatan KSP ini mempunyai tugas sebagai berikut. Melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan KSP. Kedua, membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP. Tiga, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada khususnya. Empat, ada memberikan arahan kepada tim pelaksana sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan. Jadi di sini ini ada pengambilan keputusan. Jadi ini dilakukan oleh tim percepatan KSP. Selanjutnya ini ada koordinasi. Nah, koordinasi ini dilaksanakan oleh tim pelaksana dan sekretariat. Nah, selanjutnya tim teknis ini adalah Pokja. Nah, sesuai dengan amanat Perpres KSP pasal 6 ayat 1 ini, tim pelaksana KSP itu mempunyai tugas yang pertama itu melakukan koordinasi teknis percepatan pelaksanaan KSP terkait pelaksanaan rencana aksi dan hasil kerja Provinsi IGT dan wali data IGT. Yang kedua, menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis percepatan pelaksanaan KSP. Ketiga, menetapkan langkah-langkah dan kegiatan prioritas bagi Pokja IGT dan wali data IGT. Keempat, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP. Selanjutnya ada menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui DISN. Selanjutnya ini menurut Perpres KSP pasal 7 ayat 4 ini Satgas 1 ini mempunyai tugas yang pertama itu melakukan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT nasional yang bersumber dari kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah. Kedua, melakukan pengelompokan IGT dalam kelompok data IGT status, IGT perencanaan ruang, dan IGT potensi. Selanjutnya, melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD. Selanjutnya, mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan rencana aksi antara tim KSP dengan kementerian lembaga. Nah, di sini untuk penanggung jawab Satgas 1 ini adalah BIJ, itu Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, sedangkan penanggung jawab Satgas 2 adalah Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian. Tim percepatan KSP dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan kerjasama dan atau koordinasi dengan K atau L, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan usaha, dan atau pihak lainnya, sesuai dengan Perpres KSP pasal 9. Untuk akuntabilitas kinerja pelaksanaan KSP, tim percepatan KSP menyampaikan laporan dan perkembangan percepatan pelaksanaan KSP kepada Presiden secara berkala 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. Ini sesuai dengan Perpres KSP pasal 10. Nah, pelaksanaan kebijakan satu PT ini ada target kegiatannya. Yang pertama ini dari ini adalah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perpres KSP. Tujuan pelaksanaan KSP adalah mewujudkan satu PT IGT atau PT tematik yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu portal. Targetnya adalah tersedianya 85 tema IGT terintegrasi dari 19 kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah di 34 yang dapat diberbagikan melalui JIGS. Produk satu peta dari 85 tema terintegrasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan peta tematik di masing-masing sektor, menjadi acuan dalam melakukan perencanaan tata ruang yang akurat, dan penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan. Target pencapaian IGT ini terintegrasi yang ditetapkan dalam rencana aksi KSP adalah 85 tema IGT yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu IGT 1, IGT personal, dan potensi. Nah, di sini adalah eh, target kegiatannya itu coba di ini ada di gambar berikut. Nah, selanjutnya ini adalah membangun kesepahaman dan kesepakatan kerja dengan stakeholder.
Jadi membangun kesepahaman dan kesepakatan stakeholder ini dilakukan melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait yang berperan sebagai wali data IGT. Nah, pelaksanaan rapat koordinasi ini adalah Sekretariat Tim Percepatan KSP yang terdiri dari Satgas 1 dan Satgas 2. Satgas 1 ini mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kompilasi dan integrasi IGT dan menjadi tanggung jawab BG, sedangkan Satgas 2 mengkoordinasi kegiatan sinkronisasi IGT dan menjadi tanggung jawab Menko Perekonomian. Rapat koordinasi diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi IGT melalui media Pogja IGT dalam bentuk klinik IGT dan rapat koordinasi nasional atau Rakornas IG. Terus Rakortek Pogja IGT ini adalah minimal 2 kali membahas permasalahan teknis baik teknis maupun non teknis yang diperlukan. Sedangkan Rakornas IG ini membahas agenda kerja terkait dengan proses kerja Pogja IGT. Mengendalikan proses pelaksanaan sampai target, Satgas 1 DG ini memverifikasi data IGT yang dikompilasi dari para wali data. Hasil verifikasi data-data IGT ini kemudian diserahkan kepada setiap wali data untuk diintegrasikan terhadap IGD melalui Rakortek atau Planning Integrasi IGT minimal 1 kali 9. Data-data IGT yang telah terintegrasi kemudian disinkronisasikan oleh Satgas 2 dari Kemenko Perekonomian. Kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT tersebut dikendalikan oleh Ketua Tim Percepatan KSP dengan melakukan rapat monitoring dan evaluasi minimal 2 bulan sekali. Kemudian proses pelaksanaan KSP tersebut dilakukan oleh Menko Perekonomian selaku Tim Percepatan KSP kepada bisnis secara bertahap setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. Nah, di sini ada tahap kompilasi. Nah, ini adalah diagram alir dari tahap kompilasi IGT. Di sini ada spesifikasi data, selanjutnya pengumpulan data, penyerahan data, penyimpanan data, dan data untuk integrasi. Nah, di sini dari penyerahan data ini ada berita acara serah terima dan status kelengkapan data. Nah, tujuan dari kompilasi IGT ini adalah untuk mengumpulkan data agar dapat dilakukan proses integrasi dan sinkronisasi IGT. Kompilasi data IGT ini merupakan tahap kegiatan pengumpulan, penyerahan, dan penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai wali data IGT. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data agar dapat dilakukan integrasi dan sinkronisasi. Jadi yang tahap kompilasi ini ada syarat-syaratnya atau spesifikasi untuk kelengkapan data itu, yang itu adalah pertama ini ada format data vektor. Jadi format filenya seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada sistem referensi berupa data IGT seperti WG84 atau SRB 2013. Jadi sistem koordinat berupa Google Sheets dan XPN, 4 skala, 5 jenis data, fisik dan satu poligon, nomor 6 standar data berupa kubi atau non kubi, 7 area cakupan, 8 metadata berupa informasi tapi proses dan sumber data biasanya diserahkan. Metadata format pendek berisi kementerian atau lembaganya, cara pembuatan, publikasi, dan standar yang digunakan. Nah, di sini adalah ruang lingkup data hasil kompilasi IGT. Nah, data IGT ini hasil kompilasi dapat dikelompokkan menjadi 2 data utama, yaitu IGT berupa data spasial dan dokumen pendukung. Data spasial berupa peta, baik vektor maupun raster dalam bentuk digital maupun cetak. Jadi vektor tersebut menjadi data utama yang akan diintegrasikan dan disinkronisikan dalam format berbagi pakai atau KUBI dan metadata dengan mengacu pada dokumen pendukungnya. Data pendukung berupa dokumen pendukung berupa kamus data, dokumen standar, atau pedoman peraturan terkait IGT. Nah, pelaksanaan kebijakan satu ini kita ada di tahap integrasi. Nah, ini adalah diagram alir dari tahap integrasinya dari data hasil kompilasi, verifikasi. Nah, pas di verifikasi ini apakah memenuhi syarat atau tidak? Kalau iya, ini data untuk sinkronisasi. Kalau tidak, itu diedit lagi dan kembali lagi di verifikasi dan memenuhi syarat. Kalau iya, biasanya akan disinkronisasi. Nah, integrasi IGT ini merupakan kegiatan penyelarasan IGT terhadap IGD dan standar basis data geospasial. Kegiatan integrasi ini mencakup kegiatan verifikasi data dan editing data yang dikumpulkan dari para wali data. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas IGT sesuai dengan IGD dan standar yang diterapkan. Terdapat 2 tahapan dalam integrasi IGT, yaitu verifikasi dan editing data. Nah, untuk verifikasi ini mengadopsi dari ISO 19157 tentang kualitas data sedang verifikasi data atribut. Ini data menggunakan standar yang ditetapkan BIG. Selanjutnya ada tahap integrasi. Nah, di sini verifikasi kelengkapan data ini mencakup elemen kualitas commission atau kelebihan data yang ada dalam sebuah set data dan elemen omission ketiadaan data dari satu set data. Kita melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data diperlukan data sebanding seperti itu dari sumber yang berbeda atau kita satelit penginderaan jauh. Nah, di sini adalah contoh diagram alih dari integrasi.
Nah, di sini ada tahap sinkronisasi. Jadi di sini mekanismenya itu penyelesaian isu-isunya itu untuk batas wilayah, tematik kawasan hutan, tematik tata ruang wilayah, dan overlay tematik perizinan dengan kawasan hutan. Nah, di sini eh, ada capaian target dari kebijakan satu peta. Nah, ini nih untuk Sumatera ini sudah 80/84 atau sudah 95% dari targetnya. Untuk Pulau Jawa sendiri 73/79, yaitu 82% capaian targetnya. Untuk Kalimantan ini 74/80 IGT dengan persenan 92%. Sulawesi ini 79/83 IGT, yaitu 95%. Terus Bali dan NTT ini 72/79 IGT atau 91% capaian targetnya. Maluku ini 66/77 IGT, 86%. Papua ini 65/78 IGT atau sebenarnya 82% capaian targetnya. Nah, ini adalah contoh dari capaian sinkronisasi atau capaian targetnya dari pelaksanaan kebijakan satu peta. Nah, selanjutnya ada berbagi data IG melalui JIGN. Nah, menurut amanat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 pasal 1, berbagi data IG hasil kegiatan itu diperuntukkan kepada pemegang akses yang terdiri dari Presiden Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala BIJ, Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota. Sesuai dengan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tahun 2018, pasal 7 ayat 2 ini pemegang hak akses data dapat memberikan mandat hak akses kepada pejabat lain. Pemegang hak akses data dapat mengakses data hasil kegiatan KSP dibutuhkan di portal KSP. Nah, ini adalah contoh tampilan dari geoportal kebijakan satu peta. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.